Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Hari ini yang dipelajari dulu adalah persamaan nilai mutlak. Baiklah, kita mulai dengan apa sih nilai mutlak itu? Jadi nilai mutlak itu dia memiliki tanda seperti ini. Jadi ada dua garis ini dan di dalamnya ada variabel. Ini dibaca mutlak X. Oke, nah apa sih mutlak X itu? Jadi mutlak itu kita asumsikan dia sebagai jarak. Misalnya ada mutlak 5. Ini sama dengan berapa? Nah, berarti kita cari dulu jaraknya. Nah, misalnya titik awalnya kan 0. Jadi dari 0 menuju ke 5 itu dari 0 ke 5 jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mutlak 5 itu jawabannya 5. Bagaimana dengan mutlak negatif 2? Berapa? Nah, berarti kita hitung jarak dari titik 0-nya ke negatif 2-nya. Berapa? 1, 2. Jadi negatif 2, mutlak negatif 2 jawabannya 2. Karena jarak dari 0 ke negatif 2 adalah 2. Sampai di sana oke ya. Nah, misal ada mutlak X sama dengan negatif 7. Nah, gimana nih? Kok ada negatif 7? Bisa nggak sih kita tentukan? Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak memenuhi konsep nilai mutlak. Karena nilai mutlak X-nya ini tidak mungkin negatif. Atau jarak dari titik 0-nya ini jawabannya nggak mungkin negatif. Jadi kalau misalnya kita punya nilai mutlak X sama dengan 2, berarti jarak dari titik 0-nya menuju ke X-nya ini adalah kemungkinan ke kiri dia 2, kemungkinan ke kanan dia juga bisa 2. Gitu. Tapi kalau dia negatif 7 kan nggak mungkin. Ke kanan dia nggak mungkin jaraknya negatif 7, ke kiri juga nggak mungkin negatif 7. Jadi apabila ada yang seperti ini, dia tidak memenuhi definisi dari konsep nilai mutlaknya. Oke, kita ke definisi nilai mutlak. Jadi intinya nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi dia punya dua definisi seperti ini. Jadi ada mutlak 7. Jawabannya berapa? Jawabannya 7 karena X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau dia mutlak 7-nya ini di definisinya untuk dia min 7 itu dari, nah karena nilai X-nya kan 7 nih, dia penilai min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi dia min 7. Jadi jawabannya juga akan 7. Oke, sekarang kita punya mutlak X dikurang 2. Nah, sesuai definisi bahwa mutlak X itu dia bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Jadi mutlak X min 2 ini akan bernilai X kurang 2 jika X kurang 2 nya lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai X nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian bernilai negatif X dikurangi 2 jika X dikurangi 2 nya kurang dari 0. Jadi X nya di sini kurang dari 2. Bisa kan? Nah, coba tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang nomor 1
ada mutlak X plus 1 plus 2X sama dengan 7, dan yang kedua ada X plus 5 sama dengan negatif 11. Oke, kita jawab yang pertama. Jadi, berdasarkan definisi yang tadi, kita akan menentukan mutlak X plus 1 ini. Dia punya dua, ada X plus 1 untuk X plus 1 lebih dari sama dengan 0, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian dia bernilai negatif X plus 1 untuk X plus 1 kurang dari 0, maka X-nya kurang dari negatif 1. Jadi, diperoleh dua persamaan tadi ya. Jadi, persamaannya yang pertama, untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti, ini soalnya yang tadi ya. Berarti, untuk X lebih dari sama dengan negatif 1 yang dipakai adalah di sini X plus 1-nya. Jadi dia X plus 1 plus 2X sama dengan 7. Nah, ini ada variabel yang sama, kita kumpulkan dulu, berarti kan jadi 3X plus 1 sama dengan 7. Kemudian, karena ini ada konstantanya, biar dia dikumpulkan ke ruas kanannya, di sini dikurang 1, di sini juga dikurang 1. Jadi sisanya 3X sama dengan 6. Kemudian untuk mencari nilai X, berarti 3X-nya perlu dibagi 3. Yang ruas ini kanannya juga perlu dibagi 3. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Nah, kita cek apakah X sama dengan 2 ini memenuhi syarat ke X lebih dari sama dengan negatif 1. Karena dia memenuhi syarat, maka X sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian. Jadi yang ini memenuhi syarat ya. Nah, untuk persamaan yang kedua, berarti kita akan menggunakan yang ini ya. Ini soalnya mutlak X plus 1 plus 2X sama dengan 7. Jadi ini untuk yang X-nya kurang dari negatif 1. Jadi karena dia kurang dari negatif 1, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Berarti ini jadinya negatif X plus 1 plus 2X sama dengan 7. Kita buka dulu kurungnya, berarti jadinya min X min 1 plus 2X sama dengan 7. Ada variabel yang sama, kita kumpulkan, berarti sisanya adalah X dikurang 1 sama dengan 7. Berarti kita hilangkan ini ya, dengan ditambah 1, maka ruas kanannya juga ditambah 1, maka sisanya adalah X sama dengan 8. Nah, kita cek X sama dengan 8 ini gimana? Memenuhi syarat nggak kurang dari X kurang dari negatif 1? Tidak ya. X sama dengan 8 itu lebih dari negatif 1. Jadi, karena tidak memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat. Jadi bukan penyelesaian. Jadi penyelesaian dari persamaan X plus 1 plus 2X sama dengan 7 adalah X sama dengan 2. Kita ke contoh soal yang nomor 2. Tadi ada mutlak X plus 5 sama dengan negatif 11. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Tadi di awal sudah dijelaskan ya, bahwa nilai mutlak itu hasilnya tidak ada yang negatif. Jadi, yang ini tidak ada anggota bilangan real
yang memenuhi. Memenuhi persamaan mutlak X plus 5 sama dengan negatif 11 ini. Jadi bentuk ini bukan persamaannya, jadi dia bukan persamaan nilai mutlak. Nah, jadi intinya dari yang kita pelajari tadi bahwa nilai mutlak itu, ini tadi jawabannya adalah 2. Mau dia mutlak negatif 2, mau dia mutlak 2, tetap 2. Berarti nilai mutlak itu jawabannya di sini selalu positif. Jika ada yang negatif seperti ini, dia bukan persamaan. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya.